Kita berjumpa lagi di dalam tayangan Anamnesis. Kali ini episode ke-20. Apa kabar para sahabat? Semoga kita semua tetap ada di dalam naungan damai sejahtera Tuhan. Lagu yang akan kita nikmati di dalam Anamnesis episode ke-20 ini adalah lagu yang berbicara tentang ketenangan hati, tentang pertolongan yang kita temukan di dalam Yesus Kristus. Kita hidup dalam masa di mana kita sungguh perlu mengingat, menyadari, mengalami bahwa Yesus Kristus, Dia mau ada bersama dengan kita. Abide with me. Abide with me, fast falls the eventide. The darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless soul, abide with me. Swift to its close, swift to its close, as ebbs out life's little days. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay in all around I see. Oh, thou who changes not, abide with me. Oh, thou who changes not, abide with me. I need thy presence every passing hour. What but thy grace can for the tempter's power? Who like thyself, my guide and stay, can be? Through cloud and sunshine, Lord, abide with me. Through cloud and sunshine, Lord, abide with
Abide With Me diciptakan oleh Henry Francis Lyte, seorang berkebangsaan Skotlandia. Henry lahir di Kelso, Skotlandia tanggal 1 Juni tahun 1793. Perjalanan hidup Henry bukanlah perjalanan hidup yang ringan. Bahkan boleh dikatakan bahwa hidup yang ia jalani, terutama ketika ia masih kecil, adalah kehidupan yang suram. Ayahnya lebih asik dengan kegemarannya berburu dan memancing. Bahkan kemudian setelah memasukkan Henry di sekolah Portora, The Royal School of Enniskillen, Irlandia, ia meninggalkan istri dan anak-anaknya. Sewaktu Henry bersekolah di Portora, ibunya, Anna Mary Lee, pindah ke London bersama dengan adik Henry. Tapi tidak lama kemudian mereka meninggal. Dr. Robert Burrows, kepala sekolah Portora, yang melihat Henry adalah anak yang baik, anak yang berbakat, dia mengangkat Henry menjadi anaknya. Kemudian Henry melanjutkan studi di Trinity College, Dublin, Irlandia, dan dia lulus tahun 1814. Henry memiliki bakat menulis puisi. Selama ia studi di Trinity College, 3 kali dia memenangkan kejuaraan menulis puisi. Nah, setelah ia menyelesaikan pendidikan di Trinity College, Henry sempat berencana untuk studi kedokteran. Namun akhirnya tahun 1815 ia memutuskan untuk melayani sebagai pelayan khusus, semacam pendeta pembantu di lingkungan di United Church of England and Ireland. Mula-mula dia melayani di Tegmont dekat Wexford, Irlandia. Semula sebenarnya rasa keterpanggilan Henry untuk pelayanan dirasakan oleh dirinya sendiri sebagai sesuatu yang agak hambar dan samar. Karena mungkin itu hanya didorong oleh kerinduannya melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupannya. Nah, tahun 1816 barulah Henry mengalami pertobatan yang mengubah kehidupannya. Hal itu terjadi ketika ia mendampingi seorang rekan pendeta yang kemudian meninggal dunia. Dalam peristiwa itu, Henry mengatakan bahwa rekannya tersebut, sekalipun mengalami penderitaan dan kesakitan yang luar biasa, tapi oleh karena imannya, ia meninggal dalam kebahagiaan. Peristiwa itu mengubah cara pandang Henry, cara dia memaknai kehidupan yang ia jalani, tapi juga tentang kematian. Sejak itulah ia makin tekun mempelajari Alkitab, mempelajari ilmu berkhotbah, sehingga ia menyampaikan khotbahnya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Tahun 1817, Henry menjadi pendeta pembantu di Marazion, Cornwall, Inggris. Di sanalah ia bertemu dengan seorang gadis bernama Anne Maxwell dan menikah dengan gadis ini. Anne adalah anak dari keluarga yang terpandang, campuran Scotland dan Irlandia. Tahun 1820 sampai dengan tahun 1822, Henry dan keluarganya tinggal di Sway, Hampshire. Di sanalah salah seorang putrinya yang baru berusia 1 bulan meninggal dunia. Lalu Henry menulis
sebuah buku yang kemudian diterbitkan dengan judul Tales in Verse Illustrative of Several Petitions of the Lord's Prayer. Karena kesehatannya mulai terganggu, maka tahun 1822 mereka pindah ke Dittishen, Devonshire. Dan kemudian ketika kesehatannya mulai membaik, Henry mulai melayani di salah satu jemaat di daerah Devon itu, yaitu jemaat Charlton. Sekitar April tahun 1824, Henry dan keluarganya pindah lagi, kali ini ke Lower Brixham, sebuah desa nelayan yang masih ada di daerah Devonshire. Pada tahun yang sama, Henry mulai menyelenggarakan sekolah minggu pertama di area Torbay, Devon. Henry punya kebiasaan bangun pukul 6 pagi, lalu dia berdoa paling sedikit 2 jam sebelum ia sarapan pagi. Para sahabat, tahun 1847, kesehatan Henry merosot karena TBC yang parah yang dideritanya. Ia dianjurkan dokter untuk berobat ke Italia karena suhu udara di sana lebih hangat ketimbang di Inggris. Sebelum berangkat, pada bulan September tahun itu, Henry mendesak untuk sekali lagi berkhotbah di jemaat yang sudah ia layani lebih dari 20 tahun itu. Sekalipun keluarganya mencoba mencegah, tapi mereka tidak berhasil. Henry melakukan pelayanan terakhir dengan khotbah bertemakan perjamuan kudus. Henry menulis dalam diary-nya bahwa dia menyampaikan khotbah terakhirnya itu dalam kesakitan. Hampir-hampir aku merangkak untuk bisa sampai ke mimbar. Petang itu, ia berjalan di kebun rumahnya untuk melihat matahari terbenam. Saat itulah terlintas dalam benaknya teks Injil Lukas pasal 24 tentang perjumpaan 2 orang murid dengan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Ayat 29 mengatakan, "Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Dalam terjemahan King James Version bunyinya, "Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent." Abide with us. Henry, dia merasa bahwa kematiannya sudah semakin dekat. Dia merasa bahwa dia tidak akan sampai ke Italia atau bisa kembali lagi ke rumahnya. Dia masuk ke ruang belajarnya, dan di meja di mana dia telah menuliskan ratusan khotbah. Untuk terakhir kalinya ia menulis, tapi bukan khotbah, melainkan sebuah himne. Anna Mary Maxwell Hawk, putri Henry, memberikan testimoni bahwa malam itu Henry menyerahkan kepada keluarga yang dikasihinya lembaran kertas berisikan himne Abide with Me. Para sahabat, Henry tidak pernah sampai ke Italia. Dia meninggal dalam perjalanan di Nice, Prancis pada bulan November. Dengan tangan mengarah ke langit, seakan berusaha untuk menggapai sesuatu. Ia berbisik sambil tersenyum, "Damai, sukacita," dan ia menghembuskan nafasnya yang terakhir.
Melodi yang diciptakan oleh Henry untuk lagu Abide With Me memang dari segi musical agak membosankan, kurang enak didengar. Maka ketika lagu itu akan dimasukkan ke dalam kumpulan himne yang berjudul Hymns Ancient and Modern pada tahun 1861, sang editor William H. Monk, dia mengganti melodi lagu Abide With Me dengan melodi yang diciptakannya sendiri. William yang baru saja kehilangan anak perempuannya yang berusia 3 tahun, menciptakan sebuah komposisi yang diberinya judul Eventide, dan itulah yang digunakan sebagai melodi lagu Abide With Me seperti yang kita kenal sekarang. Para sahabat, lagu ini sangat populer terutama pada masa orang menghadapi kesesakan hidup. Ada catatan bahwa lagu ini dinyanyikan seorang perawat yang bernama Edith Cavell pada malam sebelum ia dihukum mati, ditembak mati oleh tentara Jerman karena ia menolong tentara-tentara Inggris untuk melarikan diri. Itu terjadi dalam Perang Dunia yang Pertama. Lagu ini juga merupakan lagu favorit, lagu kesukaan Raja George ke-5 dan Raja George ke-6. Mereka raja-raja Inggris. Dan dinyanyikan pada saat pemakaman kedua raja tersebut. Pasca serangan 11 September tahun 2001 yang menghancurkan The World Trade Center di New York City, kelompok musik Salvation Army, Bala Keselamatan, memainkan lagu ini di Ground Zero, areal reruntuhan The Twin Tower. Lagu ini bagi seorang anak mungkin akan dia siulkan dalam kegelapan untuk mengusir rasa takut. Untuk seorang yang sedang mengalami sakit yang begitu berat, mungkin orang yang mendekati kematian, lagu ini adalah doa permohonan kepada Tuhan untuk tinggal tetap, agar Tuhan tidak meninggalkan dirinya. Para sahabat, bagi sebagian orang hidup ini seumpama ada di antara pagi dan malam kehidupan. Lagu ini mengundang Tuhan untuk berjalan bersama kita melalui begitu banyak perubahan, transisi yang membuat kita bertanya-tanya apa yang menunggu di depan kita. Dalam segala keterbatasan kita, mari dengan tulus dan sepenuh hati kita mengundang, mempersilakan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Yesaya pasal 43 ayat 2 dan ayat 3 mengatakan begini. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Selamat terus meminta Tuhan hadir dalam hidup kita. Selamat terus menggenggam tangan kasih-Nya. Berjalanlah bersama Dia. Amin. Mari kita menikmati, ikutlah menyanyikan
Lagu ini dalam versi bahasa Indonesia yang terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 329 dengan judul Tinggal Sertaku. Kita bernyanyi bersama dengan sahabat-sahabat saya, Dedi Arianto, pianis, dan dinyanyikan oleh adik-adik dari Gereja Kristen Sumba, Ningsi Rambudulu dan Pendeta Fitria Sabati. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggal. Lain pertolongan tiada ku temui, Maha Penolong tinggal sertaku. Aku perlukan Dikau tiap jam dalam cobaan, Dikau ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Bila salibmu nyata di depan, tunjukkan jalan yang menuju terang. Fajar menghalang, kabut dan mendung, Tuhan kekal kau tinggal sertaku. Kita berdoa. Bapa di sorga, perjalanan hidup yang kami jalani di tengah dunia ini penuh dengan dinamika, bahkan juga penuh dengan kejutan-kejutan yang tidak kami pikir, yang tidak kami bayangkan sebelumnya. Dan ketika itu terjadi, maka di sana sini kami merasa lemah, kami merasa tidak berdaya, kami tidak sanggup untuk melangkah lebih lanjut dengan kekuatan kami sendiri. Begitu juga ketika dunia dikejutkan dan kami ikut terkejut, manakala
pandemi COVID-19 telah merambah dan mengubah begitu banyak hal dalam kehidupan ini. Tinggallah beserta kami ya Tuhan, supaya kami sanggup melanjutkan perjalanan hidup ini tetap dalam damai sejahtera, bahkan dengan sukacita yang membuat kami mampu tetap bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sekalipun masih ada arus sungai yang deras yang harus kami seberangi, kobaran api yang panas yang harus kami lewati, kami tidak takut, sebab kami percaya seperti firman-Mu katakan, Engkau menyertai kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam anamnesis episode ke-20 ini. Sampai kita bertemu lagi, Tuhan tetap menyertai kita.